Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu ya Tuhan, semuanya berkat-Mu sehingga kami bisa melakukan aktivitas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak perhatikan, kita masuk ke tema 2 atau tema B yang berjudul udara bersih bagi kesehatan kita. Nah, ini adalah judul dari tema B. Oke. Perhatikan. Sebelum kita masuk pembelajaran, udara bersih berarti kita harus menghirup udara yang bersih. Contoh, di rumah kita juga harus membersihkan rumah supaya debu-debu itu tidak kita hirup. Terus halaman boleh kita siram kalau ada debu, terus kita bersihkan supaya semakin bagus kita hirup udaranya. Terus kita zaman sekarang ini kan corona, jadi kalau keluar kita menggunakan masker supaya virus atau debu itu tidak masuk ke dalam kehidupan kita. Oke, lanjut ke materi. Buka halaman 1. Nah, ini adalah sebuah gambar. Kita baca aja ya. Tahukah kamu hewan apa saja terlihat dari gambar di atas? Apa yang dibutuhkan hewan tersebut untuk hidup? Tentunya banyak faktor yang terdiri dari makanan, oksigen, lingkungan hidup, dan masih banyak lagi. Baik hewan maupun manusia melakukan proses pernapasan untuk dapat terus hidup. Nah, bukan cuma manusia yang bisa menghirup udara bagus, hewan juga. Contoh, kalau hutan terbakar berarti populasi hewan itu akan mati dan akan menurun, bukan semakin meningkat, karena asap itu juga bisa mempengaruhi pernapasan hewan tersebut. Bukan cuma hewan, asap juga bisa mempengaruhi pernapasan manusia. Oke, lanjut lagi. Setiap makhluk hidup mempunyai alat pernapasan. Lantas bagaimana dengan hewan dan makhluk dan manusia? Apakah proses pernapasan hewan sama dengan manusia? Tentu ada juga sama, ada juga yang tidak. Nah, manusia bernapas dengan paru-paru dan ada juga hewan bernapas dengan paru-paru. Hampir sama. Terus, alat pernapasan makhluk hidup yang bersangkutan, misalnya alat pernapasan yang digunakan oleh hewan yang hidup di daratan akan berbeda dengan hewan yang hidup di air. Nah, boleh juga ada hidup di air dan ada hidup di darat. Contoh, misalnya buaya itu bisa hidup di darat dan bisa hidup di dalam air. Berarti dia fungsi pernapasannya itu ada 2, bisa di darat, bisa di air. Terus sama juga ikan itu tidak bisa bernapas di darat, dia hanya bisa bernapas di laut atau di air. Karena apa? Fungsi pernapasan dia itu hanya 1, bukan 2. Nah, itu bedanya. Beda makhluk hidup dengan yang lain. Terus binatang sapi ibaratnya. Sapi itu hanya bernapas di darat. Tetapi kalau kamu buat dia di perairan atau tempat air, dia akan mati karena pernapasannya hanya 1, tidak bisa ke air, ya. Oke. Alat pernapasan yang digunakan oleh hewan yang hidup di darat akan berbeda dengan hewan yang hidup di air. Terus, seperti manusia, hewan juga bernapas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Nah, membuang karbon dioksida, mengambil oksigen. Oksigen kita itu manusia, mengambil pernapasan. Terus membuang yang kotor-kotoran itu adalah karbon dioksida. Terus, sistem pernapasan pada hewan berbeda dari manusia. Nah, bahkan sistem pernapasan pada hewan berbeda sesuai dengan jenisnya. Nah, ada yang berbeda dan
dan ada yang sama. Tidak semua pernapasan itu hanya menggunakan paru-paru, hanya menggunakan insang atau menggunakan kulit berbeda. Setiap binatang itu mempunyai pernapasan yang berbeda. Oke. Lanjut. Ini bisa kamu isi ya. Nomor 5. Ini hanya membaca cerita. Oke, kita lanjut ke halaman 6. Halaman 6 itu kita baca dulu. Pernapasan hewan. Ayo kita sama-sama. Sistem pernapasan cacing atau permes. Perhatikan. Cacing tanah tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Nah, di sini katakan cacing tanah itu tidak mempunyai alat pernapasan khusus seperti manusia yang disebut dengan paru-paru. Tapi cacing bisa menggunakan pernapasan dengan kulit. Perhatikan. Cacing bernapas melalui kulit. Nah, cacing itu katanya bernapas melalui apa? Kulit. Oke, perhatikan. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk mudah menyerap oksigen dari udara. Nah, kamu pernah melihat cacing kan? Katanya di kulit cacing itu selalu lembab atau selalu basah. Jadi disitulah dia untuk mengambil pernapasan oksigen. Nah, itulah beda dari cacing dengan makhluk yang lain. Diperhatikan lagi. Karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Nah, coba kamu perhatikan, cacing itu kebanyakan hidup di tempat yang basah-basah atau di bawah tanah. Di bawah tanah atau kayu-kayu yang busuk-busuk itu seperti air-air, itu biasanya banyak cacing. Atau di paret, di got, nah itu banyak cacing. Karena apa? Mereka hidup di situ tempat lembab dan berair. Kalau kulitnya ini tidak basah atau tidak lembab, maka mereka akan mati. Nah, mengapa demikian? Karena di dalam kulitnya itu ada tempat pernapasan mereka. Makanya cacing itu ada lendir dan dia semakin basah. Di samping di kulitnya itulah dia bisa bernapas. Oke, lanjut lagi. Nomor 2. Sistem pernapasan pada serangga atau disebut dengan inkekta. Nah, coba perhatikan ya. Alat pernapasan serangga berupa trakea. Nah, alat pernapasan serangga itu berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuhnya. Nah, di dalam serangga itu katanya pernapasannya itu menggunakan trakea. Di dalam pernapasan rongga pernapasan dia itu berbanyak cabang, bukan hanya satu. Nah, perhatikan ya, di dalam tubuhnya itu berbanyak cabang untuk bernapas. Oke, lanjut lagi. Percabangan trakea tersebut trakeola atau trakea menyegarkan oksigen langsung ke seluruh sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida. Katanya di sini trakea itu mengedarkan oksigen untuk ke seluruh tubuhnya supaya dia bisa bertahan hidup. Nah, terus lanjut, atau ke seluruh sel yang ada di dalam tubuh si serangga. Perhatikan ya. Serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Nah, katanya di sini ada yang karbon itu bagus dan ada juga karbon itu yang tidak bagus. Jadi ada bisa pembuangan. Contoh, kita hirup dan ada juga kita dikeluarkan. Supaya apa? Karena kalau kita hirup semua udara-udara yang kotor, kita bisa mengakibatkan penyakit menyumbat di dalam tubuh kita ini. Sama halnya dengan serangga. Makanya oksigen yang kotor itu dibuang melalui tubuhnya si serangga. Lanjut lagi, kamu ada
Nah, di sini kan ada satu lubang. Di dalam lubang itu banyak yang menghasilkan udara. Oke. Yang nomor 3 itu adalah sistem pernapasan pada hewan amfibi. Perhatikan. Katak termasuk hewan amfibi. Katak itu termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Nah, perhatikan katak. Katak itu bisa hidup di darat dan di air, dan seperti juga kura-kura juga bisa hidup di darat dan bisa hidup di air. Terus buaya juga bisa hidup di darat dan bisa hidup di air. Nah, perhatikan lagi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, perhatikan, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Nah, si amfibi ini atau katak ini sebelum dia menjadi katak, dia berupa kacebong dulu yang kecil. Siapa pernah lihat kacebong? Kacebong itu dulu masih kecil. Itulah disebut dengan seperti kayak uget-uget. Nah, uget-uget itu seperti itulah kacebong kecil. Jadi, dia bernapas menggunakan insang. Nah, tetapi sesudah dia makin dewasa, dia bernapas menggunakan apa? Menggunakan apa dia bernapas? Nah, terus sesudah itu lama-kelamaan dia bernapas melalui amfibi. Nah, terus selanjutnya di sini katak hidup di air dan bernapas menggunakan insang. Insang kacebong itu kulit halus yang mengandung kapiler darah. Nah, di sini dikatakan insang kacebong tadi terletak di luar tubuhnya yang terdiri dari lembaran-lembaran kulit halus. Nah, di kacebong itu katanya ada seperti insang atau lembaran-lembaran kecil yang ada di kulit si katak tersebut. Sebelum dia menjadi katak, ada kacebong itu yang kecil, yang masih anak. Nah, sesudah dia beranjak dewasa, dia berubah menjadi katak besar. Terus, nah, sesudah dia besar juga, si katak ini menggunakan insang dalam. Kemarin waktu dia kecil, dia menggunakan insang yang di luar. Tetapi sesudah si katak itu besar, dia menggunakan insang dalam. Itu adalah alat pernapasannya. Oke. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru. Nah, lama-kelamaan katanya sesudah insang dalam ini mengusut atau mengecil, dia bisa bernapas menggunakan apa? Paru-paru. Perhatikan, menggunakan paru-paru, dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Nah, kemarin atau dia masih kecil, dia masih menggunakan insang. Kacebong menggunakan insang di luar. Sudah kacebong biasa, dia menggunakan insang juga. Semula beranjak mulai katak, dia masih menggunakan insang dalam. Sesudah dia makin besar atau dewasa, dia pernapasannya menggunakan paru-paru. Oke, perhatikan. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Nah, kacebong itu sudah menjadi besar dan menjadi katak. Katak itu pernapasannya berubah menjadi paru-paru. Sama halnya dengan manusia bernapas dengan paru-paru, dan katak juga tersebut bernapas dengan paru-paru dan bisa dengan kulit. Kulitnya itu berarti ada dua fungsi, bisa paru-paru dan bisa kulit. Itu adalah alat pernapasan dari si katak. Oke, perhatikan lagi di nomor 4. Sistem pernapasan pada reptil. Perlu kamu perhatikan ini. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular.
kadal, cicak, dan buaya. Nah, reptil ini ada ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Itu adalah termasuk versi dari reptil. Oke? Reptil bernapas dengan menggunakan paru-paru. Nah, sama halnya juga, reptil ini bernapas juga menggunakan paru-paru ya. Perhatikan. Udara masuk melalui hidung lalu ke lubang tenggorokan. Katanya sama halnya dengan manusia. Udara masuk dari hidung masuk ke tenggorokan, sama halnya dengan si reptil. Si reptil juga masuk dari hidung dan diolah di dalam tenggorokan. Ayo kita baca lagi. Kemudian ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Nah, sama halnya juga dengan manusia. Paru-paru kita ini dilindungi oleh rongga dada atau di dalam tubuh, sama halnya dengan reptil ya. Kalau paru-paru kita di luar tidak mungkin, itu adalah kelainan. Tapi kebanyakan paru-paru itu adalah di dalam tubuh. Sekali berhenti paru-paru itu, kita akan mati atau meninggal. Oke, perhatikan lagi. Paru-paru reptil sederhana dengan berbeda lipat dinding yang dapat membesar permukaan paru-paru. Katanya di sini, si reptil ini bisa paru-parunya itu membesar atau mengecil. Semakin banyak angin, oksigen yang dia hirup, paru-parunya itu akan mengembang, mengempis. Sama dengan manusia juga. Oksigen yang kita hirup harus disaring di dalam rongga hidung. Jadi paru-paru kita itu akan mengembang, mengempis. Oke, perhatikan. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan perbedaan belahan dan tekstur seperti spons. Kata di sini, buaya dan kadal itu bentuk paru-parunya itu simple, seperti pons. Berarti pons itu tuh agak lembut ya. Nah, dari reptil ini cuma hanya dua yang berbeda, kadal sama apa? Kadal sama buaya. Hanya dua ini yang berbeda bentuk paru-parunya, seperti pons dikatakan. Pons itu nggak seperti pencuci piring ya, atau busa kecil. Nah, terus lanjut lagi. Nomor 5. Sistem pernapasan pada burung atau apes. Perhatikan. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Nah, burung juga bernapas menggunakan paru-paru. Paru-parunya itu ada dua, atau paru-parunya itu di dalam rongga dada. Dada si burung. Oke, perhatikan. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui hidung pada pangkal paru sebelah atas. Nah, pangkal paruhnya bayangkan seperti burung. Di pangkal paruhnya itu ada lubang kecil. Di lubang kecil itulah dia bisa bernapas. Perhatikan kamu burung, kalau ada burung atau peliharaan kamu lihat di dalam paruhnya itu ada dua lubang kecil, itu kecil sekali. Nah, disitulah dia bisa menghirup oksigen yang masuk ke dalam paru-paru si burung tadi. Nah, perhatikan. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut dengan trakea. Nah, udara yang masuk itu disebut dengan trakea. Selanjutnya, dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian masuk ke kantong udara. Nah, katanya di sini si burung ini masuk ke paru-paru dan masuk ke kantong udara. Berarti dia adalah dua fungsi, ke kantong paru-paru dan ke kantong udara.
Mungkin di sini ada udara bagus dan ada udara yang tidak bagus yang harus disaring di dalam organ tubuh si burung. Nah, oke, lanjut lagi. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Nah, katanya di sini kalau burung itu lagi tidak terbang, berarti dia banyak menghirup udara atau menghirup angin supaya masuk ke dalam paru-paru tersebut. Terus kita lanjut lagi. Sebanyak-banyaknya tidak terbang. Sebaiknya saat terbang burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Oh, katanya di sini pas dia istirahat atau si burung tadi tidak terbang, di situ dia bisa menghirup udara masuk ke paru-paru. Semua angin itu dia hirup sebanyak-banyak mungkin. Mengapa demikian? Kalau dia terbang berarti dia mengeluarkan udara yang masuk ke dalam tenggorokan. Itu adalah fungsi. Nah, di dalam sayapnya ini juga ada tempat untuk pengeluaran oksigen atau udara yang masuk dan keluar kembali. Oh, itu adalah fungsi dari dia menghirup atau dia mengeluarkan oksigen dari tubuh si burung. Nah, kamu perhatikan gambar. Ada di sini gambarnya paru-paru, kantong udara, terus kantong udara abdomen, kantong udara darah anterior, kantong udara kalis, kantong udara interclavicular atau HD atau trakea. Oke. Terus buka halaman 7, host. Setiap hewan memiliki sistem pernapasan yang berbeda-beda, yang sederhana dan ada pula yang kompleks. Apa penyebab sistem pernapasan hewan sangat beragam? Coba jelaskan pendapatmu melalui pengamatan di lingkungan sekitar. Nah, maksudnya di sini amatilah dari bacaan tersebut, terus buatlah dengan kata-katamu sendiri atau pendapatmu sendiri, ya. Oke. Lanjut di halaman 8. Di halaman 8 sama saja. Kita buka dulu Nah, di sini juga ada ya, udara bersih bagi kesehatan. Kamu lihat ini adalah sebuah bacaan. Kamu lihat ada di sini. Nah, yang Ibu jelasin tadi ada di sini. Oke. Ya, kamu lihat ya. Ada bacaannya di sini. Oke. Kita lanjut ke halaman 8. Halaman 8 itu mengenal sistem pernapasan manusia. Nah, tadi kita sudah mengenal pernapasan dari si hewan. Sekarang kita mengenal pernapasan dari manusia. Ya, kita baca bareng-bareng, kita pelajari sama-sama. Buka bukunya. Manusia memiliki organ pernapasan yang berbeda dengan makhluk lain. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, luring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru atau disebut dengan alveolus. Oke, yang pertama itu adalah hidung. Ini hidung untuk mengambil oksigen dan menghirup ke dalam tubuh kita. Oke. Organ pertama yang membantu proses pernapasan kita adalah rongga hidung. Rongga hidung merupakan rongga tempat masuknya udara untuk bernapas. Nah, yang pertama itu yang Ibu bilang tadi adalah hidung. Rongga ini bisa menghirup udara. Oke, lanjut lagi. Pada rongga hidung terdapat bulu hidung yang berfungsi untuk menyaring udara masuk ke dalam rongga hidung. Nah, banyak yang nanya-nanya, kenapa sih ada rongga bulu atau di dalam hidung saya? Nah,
itu ada fungsinya. Nah, ada fungsi masing-masing. Mengapa ada bulu hidung kita? Supaya udara yang kotor dan udara yang bersih itu disaring melalui hidung kita. Makanya hidung kita harus kita bersihkan, itu disebut dengan upil. Dibersihkan karena itu adalah kotoran atau udara yang masuk ke dalam hidung. Nah, itu fungsi dari si bulu hidung. Nah, oke, lanjut lagi. Tidak hanya itu, rongga hidung juga dapat ujung-ujungnya atau saraf pembau. Nah, hidung ini bisa mencium bau atau tidak baunya. Oke, lanjut lagi ke laring. Ke faring. Faring adalah percabangan dua saluran, yaitu tenggorokan nasofaring dan merupakan saluran pernapasan ke tenggorokan asofagus. Nah, laring ini seperti pipa. Ada dua versi. Yang pertama disebut dengan nasofaring, yang kedua disebut dengan asofagus. Nah, itu adalah saluran pernapasan manusia atau disebut dengan faring. Kamu bisa baca, itu adalah pengertiannya. Nah, fungsinya itu menjadi 3 bagian, yaitu nasofaring itu menuju hidung, terus olfaktoring itu menuju mulut, terus yang ketiga itu lagofaring itu menuju laring. Nah, dari fungsi laring ini ada juga 3 katanya, ada menuju mulut, ada menuju hidung, dan ada menuju rongga hidung. Terus yang ketiga itu adalah laring. Laring itu pangkal tenggorokan yang disebut dengan pangkal tenggorokan. Ini pangkal tenggorokan. Itulah laring. Nah, fungsinya itu sebagai tempat melekatnya selaput atau pita suara. Nah, makanya kita bisa berbunyi ada selaput yang lengket di dalam tenggorokan kita ini atau laring. Itulah ada suara. Kalau pita suara kita hilang, berarti itu adalah selaput itu tidak lengket di dalam laring kita tadi, hilang dia. Pita suara, pernah ada kamu lihat orang ngomong nggak ada suara? Dia nggak ada pita suara. Oke, lanjut lagi di trakea, batang tenggorokan. Nah, trakea ini terletak di depan kerongkongan yang terdiri dari tulang rawan terbentuk cincin. Nah, di dalam trakea ini, kantung di batang tenggorokan kita ini ada berbentuk cincin. Itulah disebut dengan trakea. Nah, kamu boleh lihat gambar